Ditian memiliki budidaya 800.000 tahun. Kemampuannya tidak ada bandingannya. Telapak tangan mereka bersinar pada saat bersamaan. Lampu emas dan hitam langsung berbenturan. Awalnya mereka hanya berjarak 100 meter satu sama lain. Namun, setelah mereka bentrok, jarak di antara mereka langsung melebar secara signifikan, seolah-olah saling memicu. Sebuah bola cahaya yang kuat terbentuk di tengah tempat mereka berada sebelumnya. Setelah ini, badai energi yang mengerikan menyebabkan ruang angkasa berguncang hebat. Sebuah lubang hitam besar langsung muncul di posisi itu. Diameternya lebih dari 3.000 meter, dan melahap segalanya dengan ganas, sehingga awan di bawahnya naik menuju lubang hitam itu. Beberapa hal aneh juga terjadi. Di bawah lubang hitam, tampak ada tornado hitam dan emas. Itu hanya berlangsung selama 10 detik, tapi itu adalah fenomena yang tidak normal. Huo Yuhao dan Ditian sekarang terpisah beberapa ribu meter. Ditian tampak sangat terkejut. Kau sudah membentuk inti jiwa ketigamu? Itu tipe spasial? Huo Yuhao sedikit mengangguk. Ya. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya berani menantang Anda? Terobosan ini sudah berada pada momen paling kritis. Kekuatan permaisuri es dan salju hampir terkuras habis. Inti jiwa ketiga Huo Yuhao telah terbentuk di dantiannya, tetapi ia beredar dengan sendirinya. Duduk di dalam gua, Huo Yuhao bisa merasakan banyak hal saat ini. Dia tahu bahwa fusi berikutnya akan menjadi yang paling kritis. Jika berhasil, ia akan meningkat pesat. Jika dia gagal, dia dan Tang Wutong akan hancur. Jika dia punya pilihan, Huo Yuhao lebih suka tidak memilih untuk mengembangkan inti jiwa ketiganya selamanya. Dia tidak mau mengambil risiko dengan Tang Wutong. Namun, Kaisar Naga Douluo dan Dewa Kematian Douluo telah menuangkan terlalu banyak kekuatan jiwa ke dalam tubuh mereka. Jika mereka tidak menyerap kekuatan jiwa, kemungkinan besar mereka akan mati. Jika mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa, mereka akan mati lebih cepat. Inilah sebabnya mengapa mereka berkultivasi secara tertutup. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membiarkan inti jiwa ketiganya menyatu dengan dua inti jiwa lainnya. Rantai baru juga akan terbentuk selama tabrakan. Jika dia tidak menyerap kekuatan spiritual Evile Tiran King dan meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang baru, Huo Yuhao akan benar-benar kurang percaya diri. Saat ini, dia memiliki kepercayaan diri. Dia segera mengandalkan niat spiritualnya untuk memperlambat kecepatan sirkulasi ketiga inti jiwanya. Semakin lambat mereka, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan selama fusi nanti. Tidak diragukan lagi, ini adalah pilihan terbaik. Setelah dia memperlambat ketiga inti jiwanya, Huo Yuhao mulai menyesuaikannya sedikit lagi. Dia meningkatkan kecepatan sirkulasi inti jiwa pertamanya, yang merupakan inti jiwa rohaninya, sedangkan dia memperlambat dua inti jiwa lainnya lebih jauh lagi. Dengan cara ini, segalanya menjadi sedikit berantakan antara inti jiwa pertama dan kedua yang berpotongan. Perpaduan mereka dibangun atas dasar keseimbangan. Beginilah cara Huo Yuhao menyelesaikan metode pelengkap Yin Yang. Saat ini, keseimbangan terpengaruh ketika kecepatan mereka diubah. Gelombang kekuatan jiwanya menjadi sedikit tidak stabil. Namun, Huo Yuhao membuat pilihan yang aneh. Dia diam-diam mengeluarkan kekuatan spiritual di lautan spiritualnya. Inti jiwa rohaninya adalah inti dari lautan rohaninya. Saat dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya, sebagian dari inti jiwa spiritualnya perlahan-lahan memisahkan diri dari lautan spiritualnya. Kekuatan spiritual yang sangat besar di lautan spiritualnya adalah asal mula inti jiwa spiritualnya. Tanpa dukungan lautan rohaninya, inti jiwa rohaninya tidak mungkin tetap stabil. Hanya seseorang seperti Huo Yuhao dengan kendali spiritual yang begitu besar yang dapat melakukan hal seperti ini. Jika seorang berjudul Douluo mencoba ini, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Kekuatan jiwanya sedikit menonjol. Setelah ini, Huo Yuhao mulai berjuang. Di bawah kendalinya, kekuatan spiritual yang ia ambil dari inti jiwa spiritualnya mulai tenggelam ke arah dadanya, sedangkan inti jiwa keduanya naik karena didorong oleh kekuatan jiwanya. Ya, dia mencoba mengubah posisi mereka. Ini adalah metode terbaik jika dia ingin mengembangkan inti jiwa ketiganya. Setelah menyerap kekuatan spiritual Evile Tiran King yang sangat besar, inti jiwa Huo Yuhao sudah sedikit tidak seimbang. Ini karena inti jiwa rohaninya terlalu kuat, dan inti jiwa es tertingginya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Inilah sebabnya kekuatan inti jiwa rohaninya akan melahap inti jiwa es tertingginya saat mereka bertabrakan untuk membentuk kekuatan jiwanya yang seperti pusaran air. Karena hal ini, Huo Yuhao terpaksa memisahkan sebagian lautan spiritualnya dari inti jiwa spiritualnya. Saat ini, dia mengandalkan kekuatan inti jiwa rohaninya untuk menyelesaikan perpaduan ini. Kedua inti jiwanya berpindah posisi. Rasa sakit itu membuatnya merasa organ-organnya seolah-olah dirobek sebelum dipasang kembali.
Meskipun Huo Yuhao sudah bersiap, dia masih merasakan sakit yang luar biasa ketika harus melakukannya. Kedua inti jiwanya saling berpapasan. Saat itu juga, darah mengalir keluar dari seluruh pori-porinya. Mengingat kekuatan fisiknya, dia masih tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa. Di dahinya, Eye of Destiny miliknya telah terbuka tak terkendali. Namun, di dalamnya redup. Eye of Destiny-nya telah menyatu dengan inti jiwa rohaninya. Sekarang inti jiwa spiritualnya telah dipindahkan, hal itu sangat mempengaruhi Eye of Destiny miliknya. Namun, dia tetap bertahan. Kedua inti jiwanya akhirnya terpisah. Inti jiwa es tertingginya sedang menuju ke atas, dan inti jiwa rohaninya sedang menuju ke bawah. Energi yang berbenturan menghasilkan kekuatan jiwa yang tidak stabil. Ledakan bernada rendah terdengar dari tubuh Huo Yuhao. Ini karena kekuatan jiwanya tidak stabil, menyebabkan ledakan kecil di tubuhnya. Akhirnya, inti jiwa es tertingginya didorong ke tempat inti jiwa rohaninya berada, dan inti jiwa rohaninya juga dipindahkan ke dadanya. Kedua inti jiwa saling membimbing. Mereka ingin kembali ke posisi semula. Rantai di antara mereka seperti karet gelang yang kencang. Setelah dilepaskan, itu akan segera melontarkan kedua inti jiwa kembali ke tempat asalnya. Huo Yuhao benar-benar membuka matanya saat ini. Jika ada yang bisa melihat sorot matanya, dia akan menemukan bahwa cahaya terdistorsi bersinar di dalamnya. Dia gemetar saat dia mengangkat tangan kanannya. Dia menekankannya pada Eye of Destiny miliknya. Biasanya itu adalah tindakan yang sangat sederhana, namun tampaknya sangat sulit baginya sekarang. Akhirnya, tangan kanan Huo Yuhao cukup tinggi. Dia menggunakan kekuatan dan menekankan tangan kanannya ke Eye of Destiny miliknya. Bola cahaya aneh bersinar. Huo Yuhao sedikit mengerang. Dia sudah terdengar seperti binatang buas. Pada saat yang sama, ia menghapus lapisan perlindungan terakhir di sekitar inti jiwa ketiganya. Kekuatan yang dihasilkan dari sirkulasi inti jiwa ketiganya langsung muncul. Traksi yang kuat segera dilepaskan. Kekuatan jiwa spasial seperti pusaran air yang dihasilkannya segera berbenturan dengan inti jiwa spiritual di dadanya. Pada saat inilah kekuatan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya dilepaskan dari mata takdir Huo Yuhao. Ada daya isap yang kuat. Pada saat yang sama, Huo Yuhao melepaskan kendali inti jiwa pertama dan kedua. Kedua inti jiwa segera muncul kembali ke tempat semula. Saat ini, kekuatan inti jiwa ketiganya sedang membimbing inti jiwa rohaninya. Kekuatan hisap yang kuat menyebabkan inti jiwa ketiganya dicabut dari dantiannya. Itu meninggalkan posisi aslinya. Jika ada satu kata untuk menggambarkan situasi di tubuh Huo Yuhao saat ini, kata itu adalah berantakan. Tiga inti jiwanya telah berpindah posisi. Entah itu kekuatan spiritualnya, kekuatan jiwa es tertinggi, atau energi tipe spasial, semuanya berantakan. Namun, ada satu hal yang terjadi ketika ketiga inti jiwanya beredar, dan itu adalah inti jiwa rohaninya, yang mencoba untuk kembali ke alisnya, dan inti jiwa es tertingginya, yang juga ingin kembali ke posisi semula. Hal ini bahkan dipercepat karena kekuatan isap besar yang tiba-tiba dihasilkan oleh Eye of Destiny miliknya, sehingga inti jiwa spiritualnya seketika melompat kembali ke posisi semula. Itu melekat erat pada Eye of Destiny miliknya, dan kekuatan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya dilepaskan. Pada saat itu, inti jiwa spiritual Huo Yuhao dan mata takdir menyatu sepenuhnya dengan lautan spiritualnya. Kekuatan spiritualnya semakin meningkat. Kemudian, puncak gunung tempat Huo Yuhao dan Tang Wutong berada berubah menjadi emas murni karena kekuatan spiritual yang menakutkan ini. Namun, daya tarik itu terlalu kuat, sehingga inti jiwa es tertinggi miliknya segera muncul kembali. Inti jiwa ketiganya juga bermunculan sekali lagi kali ini. Energi antara kedua inti jiwa menyebabkan mereka saling berbenturan. Kedua inti jiwa ini jelas beredar ke arah yang berbeda. Sesuatu yang aneh terjadi. Di bawah kendali tepat Huo Yuhao, mereka langsung menyatu melalui metode pelengkap yin yang. Namun, mereka tidak berada di tempat yang seharusnya. Sebaliknya, mereka berada dekat dengan bahu Huo Yuhao. Tiga inti jiwa membentuk bentuk segitiga yang aneh. Kontrol yang sebelumnya dilepaskan oleh Huo Yuhao kini kembali. Dua inti jiwa yang telah menyelesaikan pelengkap yin yang tenggelam. Inti jiwa ketiga Huo Yuhao kembali ke dantiannya, di tempat yang seharusnya. Bagaimana dengan inti jiwa keduanya? Itu kembali ke dadanya. Karena metode pelengkap yin yang, kedua inti jiwanya sudah bersinar sangat terang. Kekuatan spiritual luar biasa yang berasal dari inti jiwa pertamanya juga tenggelam pada saat ini. Ketika itu datang, itu tidak hanya berbenturan dengan satu inti jiwa lainnya. Itu langsung bertabrakan dengan rantai antara inti jiwa kedua dan ketiga. Kekuatan spiritual yang sangat besar secara langsung dicurahkan ke dalam kekuatan jiwa seperti pusaran air yang berputar dengan cepat.
Inti es tertinggi dan inti jiwa spiritual awalnya digabungkan melalui metode pelengkap yin yang. Tentu saja mereka saling melengkapi. Dan Ultimate Ice dan inti jiwa ketiganya telah mengalami perpaduan yang sama saat ini. Karena itu, perpaduan inti jiwa ketiga menjadi sangat harmonis tipe spasial. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao adalah yang terkuat dari ketiganya. Kekuatannya merosot hingga ke inti jiwa es tertinggi. Setelah menyatu dengan inti jiwa Ultimate Ice miliknya, ia terus tenggelam ke inti jiwa ketiganya sebelum menyatu dan berasimilasi. Kekuatan inti jiwa kedua dan ketiga Huo Yuhao membantu menetralisir kekuatan inti jiwa spiritual yang jauh lebih kuat daripada dua lainnya. Hasilnya adalah keseimbangan yang aneh. Itu seperti sebuah tautan yang bergerak naik turun di tubuh Huo Yuhao. Setelah kekuatan jiwa Huo Yuhao menyatu berkali-kali, kekuatan itu berkumpul di dantiannya. Ia kemudian memasuki lorongnya melalui teknik surga misteriusnya. Kekacauan dan kekacauan sebelumnya lenyap. Hasilnya adalah kekuatan spiritual Huo Yuhao sebagian besar terkumpul di kepalanya, sedangkan dantiannya adalah tempat kekuatan jiwanya berkumpul. Pada saat yang sama, ia memiliki tiga elemen berbeda spiritual, es tertinggi, dan ruang. Penggabungan inti jiwa ketiga telah selesai. Keseluruhan prosesnya terdengar sangat rumit, dan bahkan lebih rumit lagi di kehidupan nyata. Alasan mengapa Huo Yuhao mampu menyelesaikan bagian terpenting adalah karena kekuatan spiritualnya cukup kuat, dan kendali spiritualnya cukup tepat. Huo Yuhao perlahan meletakkan tangan kanannya. Lingkaran cahaya berbentuk duri diam-diam berkedip di sekitar Eye of Destiny Huo Yuhao. Ya, ada sesuatu yang istimewa di sana. Ketika Raja Tiran Mata Jahat dibunuh oleh Huo Yuhao, dia tidak hanya meninggalkan inti jiwa 700.000 tahun. Dia juga meninggalkan mata kecilnya. Mata itu berbentuk mata vertikal. Itu bukanlah hiasan, itu adalah tulang jiwa yang ditinggalkan oleh Evile Tiran King. Itu adalah tulang jiwa eksternal yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah Evile. Dalam kondisi normal, tidak ada manusia yang bisa menyerap Evile ini. Pertama, karena mengandung terlalu banyak kekuatan spiritual. Selanjutnya, itu juga merupakan mata vertikal. Bahkan tidak bisa dikatakan sebagai tulang jiwa. Itu hanyalah manifestasi dari bentuk energi yang aneh, tapi lebih unggul dari tulang jiwa. Isinya adalah kekuatan spiritual paling murni, serta beberapa kenangan Raja Tiran Evile sehubungan dengan kemampuannya. Ketika dia mencoba mengambil alih Huo Yuhao, dia sebenarnya membayar mahal. Bagaimanapun, tubuh utamanya telah hilang, dan dia tidak mungkin menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam cincin jiwanya untuk menyatu dengan Huo Yuhao. Mengingat hal ini, dia meninggalkan sebagian keterampilan jiwanya di matanya. Namun, dia gagal. Kontrol yang tertinggal di mata ini menghilang secara alami. Huo Yuhao berhasil melepaskan kekuatan spiritualnya dengan bergabung dengan Evile ini di saat-saat terakhir. Hal ini meningkatkan kendali spiritualnya secara maksimal, yang mengarah pada proses fusi tadi. Kalau tidak, itu tidak akan selesai. Dia baru pulih sepenuhnya setelah istirahat panjang setelah dia menyelesaikan fusinya. Selanjutnya, tiba waktunya membantu Tang Wutong. Mengingat pengembangan dan kendali spiritualnya, dia adalah mata jahat Tang Wutong. Tidak, sebaliknya, dia adalah mata asura. Setelah mendengarkan suara heran di Tian, dia teringat akan siksaan yang dia alami untuk mengembangkan inti jiwa ketiganya. Kesuksesannya erat kaitannya dengan keberuntungan. Jika bukan karena kekuatan jiwa Kaisar Naga Douluo yang sangat besar serta cincin dan mata jiwa Raja Tiran Evile, dia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Hanya melalui percobaan dia tahu bahwa membentuk inti jiwa ketiga sebenarnya sangat sulit. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang menyelesaikannya. Sementara Tang Wutong yang kedua, dia hanya berhasil dengan bantuannya. Tentu saja, itu juga karena jiwa bela diri mereka saling melengkapi. Bukan tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk membantu orang lain membentuk inti jiwa ketiga. Dari segi volume kekuatan jiwa, Huo Yuhao masih kalah dengan Di Tian. Namun, Di Tian masih terkejut karena kekuatan jiwa yang sangat besar yang dihasilkan dari ketiga inti jiwanya. Ini karena kekuatan jiwa Huo Yuhao lebih unggul dari segi kualitasnya. Mereka tidak dapat dipisahkan setelah konfrontasi pertama mereka. Mereka dipisahkan oleh lubang hitam itu. Bahkan dengan budidaya mereka, mereka tidak berani mendekatinya. Kekuatan hisap yang berasal dari lubang hitam itu terlalu mengerikan. Itu adalah fenomena ruang yang terkoyak. Begitu mereka tersedot, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka juga tidak tahu kemana mereka akan diangkut. Tatapan Huo Yuhao tiba-tiba berubah. Setelah ini, dia berpindah secepat kilat. Ini karena tak satu pun dari mereka dapat menggunakan kekuatan spasial mengingat celah besar di ruang angkasa. Inilah mengapa dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya. Begitu dia pindah, Dewa Binatang juga ikut bergerak. Dia bergeser pada saat bersamaan.
Tidak diragukan lagi, dia sedang mencoba melewati lubang hitam. Lubang hitam perlahan menutup. Namun, baik Huo Yuhao dan Ditian sama-sama tahu bahwa ruang telah hancur total. Butuh waktu lama untuk sembuh total. Mereka berdua bergerak ratusan kilometer seketika dan berhenti di saat bersamaan, seolah-olah mereka sedang telepati. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Ditian. Bahkan sebelum cincin jiwanya muncul, pusaran air dan tengkorak muncul di belakang Ditian. Kebingungan rohani dan kelemahan rohani. Ditian mengungkapkan senyuman dingin di wajahnya. Tidak berguna. Keterampilan jiwamu tidak akan berpengaruh apapun padaku. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Anda, itu tidak akan berhasil. Kecuali kamu jauh lebih kuat dariku, naga kebal terhadap sebagian besar serangan spiritual. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Tiba-tiba, ruang di sekitar Huo Yuhao tampak menggelembung. Gelembung udara keunguan tiba-tiba muncul sebelum pecah, berubah menjadi gelombang ungu yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak menuju naga raksasa di tengahnya. Setelah ini, mereka mengepung naga itu saat ia melesat ke langit. Sifat korosif dari elemen kegelapan telah ditunjukkan dengan benar saat ini. Namun, wilayah ungu itu segera berhenti. Perlahan berubah menjadi putih dan halus, dan kepingan salju transparan berjatuhan dari atas. Setelah ini, pusaran air ungu dari sebelumnya perlahan menghilang. Itu berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya sebelum berhamburan. Suhu udara yang tadinya sangat dingin malah turun drastis. Seluruh langit tertutup kabut-kabur, yang digunakan Huo Yuhao untuk menyembunyikan dirinya. Sepertinya kamu telah memahami arti sebenarnya di balik Ultimate Ice. Ditian mengangguk sambil memuji Huo Yuhao. Dia melambaikan tangan kanannya, dan kepingan salju yang datang di depannya menyebar secara alami. Dia tidak menarik kembali tangan kanannya. Sebaliknya, itu berubah. Sendi-sendinya menjadi besar dan tebal. Setelah itu, sisik mulai muncul ke permukaan dan membentuk cakar naga. Itu adalah cakar Dewa Naga. Ditian sebenarnya siap menggunakan cakar Dewa Naga melawan Huo Yuhao dalam pertarungan ini. Ketika muncul, rasanya seolah-olah sesuatu yang perkasa dan menakutkan telah muncul di langit dan bumi, meskipun Ditian tidak menyerang. Kepingan salju yang dibentuk Huo Yuhao hancur saat ini. Mereka berubah menjadi bubuk dan langsung menghilang. Huo Yuhao bahkan terungkap dari kabut, dan tubuhnya sedikit bergetar. Ekspresi Ditian juga berubah serius saat dia menghadapkan cakar Dewa Naga ke arah Huo Yuhao. Di belakangnya, proyeksi seekor naga hitam besar muncul. Di atas proyeksi ini ada bola cahaya pelangi, bersinar terang. Huo Yuhao belum pernah melihat Ditian dalam bentuk ini sebelumnya. Dia hanya merasa tidak berdaya, seperti ada kekuatan yang tak tertahankan yang menahan tubuh dan jiwanya. Tekanan pada dirinya terus meningkat, seolah ingin menghancurkannya begitu saja. Meskipun cakar Dewa Naga hanya memanfaatkan kekuatan Dewa Naga, ia masih ditinggalkan oleh Dewa Naga untuk Ditian. Ditian juga mampu membuat terobosan demi terobosan dengannya, akhirnya menjadi Dewa Binatang. Ini bukanlah kekuatan para dewa, tapi itu melampaui kekuatan Ultimate Douluo. Sepertinya itu berasal dari manusia setengah dewa. Masalah terbesar dengan Huo Yuhao adalah dia tidak menyangka Ditian akan menggunakan kekuatan terbesarnya saat pertarungan dimulai. Dari interaksi sebelumnya, dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia telah kalah dalam pengalaman dan kelicikan Dewa Binatang. Dalam hatinya, keunggulan Ditian mempengaruhi penilaiannya. Dia sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Sebaliknya, ia mengungkapkan kekuatan terbesarnya untuk menekan Huo Yuhao. Dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Huo Yuhao merasa sangat aneh. Dia telah melakukan ini sendiri sebelumnya, yaitu membatasi lawannya sebelum mengalahkannya sepenuhnya. Tidak diragukan lagi ini adalah strategi terbaik dalam pertarungan apapun. Saat ini, dia berada di sisi yang berlawanan. Dan rasanya tidak enak sama sekali. Seluruh langit terdistorsi karena tekanan yang sangat besar. Raungan naga bernada rendah terdengar di telinga Huo Yuhao dan sangat mengguncangnya. Cakar Ditian perlahan berubah menjadi emas. Di matanya, suar pelangi sudah mulai menyala. Senyuman muncul di bibir Ditian. Anak muda, Anda pasti tidak mengharapkan hal ini. Saya sudah memperlakukan Anda sebagai musuh saya saat Anda berani menantang saya. Bagaimana saya bisa bertahan sampai sekarang tanpa memberikan segalanya setiap saat? Ditian dulunya tidak terkalahkan. Memang benar dia sangat sombong. Namun, dia benar-benar terluka setelah dia diserang oleh Master Jiwa Jahat belum lama ini. Meskipun cederanya tidak terlalu serius dan dia berhasil membalas, kesan yang mendalam masih tertinggal pada dirinya. Ini juga mengingatkannya betapa kuatnya manusia. Mereka sudah bisa mengancamnya.
Inilah sebabnya dia tidak ragu untuk melepaskan serangan terkuatnya setelah dia merasa bahwa Huo Yuhao sudah memiliki inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Ditian tidak tahu seberapa kuat inti jiwa ketiga, dia pasti memiliki inti jiwa kembar selama ratusan ribu tahun lebih lama daripada Huo Yuhao. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman tentang inti jiwa ketiga? Inilah sebabnya dia tidak ingin memberi Huo Yuhao kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dia menggunakan kekuatan terbesarnya saat dia menyerang. Cakar naga bukan miliknya, tapi dewa naga. Kekuatan setengah dewa ini telah mengancam banyak musuhnya yang dulunya lebih kuat darinya. Itu telah membantunya menjadi dewa binatang. Saat ini, ketika dia menggunakannya lagi, Huo Yuhao benar-benar tertekan tipe spasial. Cahaya yang berasal dari tubuh Huo Yuhao terus berubah. Di mata Ditian, dia tampak melihat tiga inti jiwa Huo Yuhao bersinar tanpa henti. Setiap kali bersinar, kekuatan jiwanya akan menyebar dengan momentum yang lebih kuat. Namun, apa gunanya ini? Bahkan jika dia memiliki tiga inti jiwa, kekuatannya masih pada tingkat manusia. Itu masih belum bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa. Mengenai hal ini, Ditian sangat jelas. Ekspresi Huo Yuhao tampak menjadi dingin. Di belakangnya, proyeksi rohnya terus berkedip. Namun, mereka hanya berkedip sebentar sebelum berubah. Dia tidak bisa merasakan perubahan yang datang dari tubuh Ditian. Namun, Ditian dapat merasakan bahwa dia menggunakan berbagai jenis kekuatan jiwa untuk keluar dari pengekangan ini. Cakar Dewa Naga telah berubah menjadi emas. Ujung cakarnya sudah bersinar dengan cahaya pelangi. Tidak ada gunanya. Anda tidak perlu mencoba keluar dari kekangan ini. Yang hanya bisa Anda lakukan hanyalah menguras kekuatan jiwa Anda sendiri di hadapan kekuatan setengah dewa. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Saya ingin menyelesaikan rencana saya yang sempurna, yang saya sebutkan sebelumnya. Saat kekuatan jiwamu terkuras, aku akan membawamu kembali ke hutan Great Stardow. Huo Yuhao memandang Ditian dengan tenang. Gelombang kekuatan jiwa yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba melemah. Saat mereka melemah, cahaya pelangi Ditian tiba-tiba bersinar lebih terang. Seluruh langit mulai terdistorsi, dan tubuh Huo Yuhao mulai menegang, seolah-olah bisa dihancurkan. Ditian tertegun sejenak. Sebuah ultimate Douluo tidak seharusnya menyerah begitu saja. Pada saat inilah cahaya biru sedingin es menyala sebelum menghilang seketika. Ditian hanya merasa semua yang ada di depannya kosong. Setelah ini, cahaya biru sedingin es ada di depannya. Ding! Ditian mengangkat cakar dewa naganya dan memblokir invasi cahaya biru sedingin es itu. Namun, cahaya biru es itu langsung mekar seperti bunga, membentuk garis cahaya biru es yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Ditian benar-benar ditelan. Ditian bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan seperti manusia setengah dewa. Huo Yuhao merasa puas diri, begitu pula Ditian. Dia tidak berani membunuh Huo Yuhao. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga sebelumnya, Huo Yuhao kemungkinan besar akan terluka parah. Namun, dia hanya ingin mengambil alih kendali atas dirinya. Desahan Dewi Beku, belati embun pagi. Itu adalah senjata ampuh dewa emosi. Ketika Huo Yuhao menyelesaikan pembentukan inti jiwa ketiganya, dia akhirnya mampu mengeluarkan kemampuan seperti manusia setengah dewa. Di tingkatnya, Ichi War God Armor miliknya tidak lagi seefektif dulu. Namun, belati embun pagi berbeda. Bahkan jika dia menjadi dewa, itu tetap menjadi senjata yang sangat berguna baginya. Tarian naga hujan. Dua sosok tiba-tiba melintas setelah beberapa detik. Ditian mendobrak ruang terbuka dan muncul 1000 meter jauhnya. Cakar dewa naga miliknya sudah berwarna pelangi. Namun, ada 7 luka di tubuhnya. Tak satu pun dari mereka yang sangat besar, dan tidak ada darah yang merembes keluar. Namun, ada lapisan es di atasnya. Namun, apakah semuanya terlihat sesederhana yang terlihat di permukaan? Huo Yuhao terengah-engah ribuan meter jauhnya. Belati embun paginya bersinar dengan cahaya kebiruan. Kabut tipis menyelimuti cahaya kebiruan, membuatnya tampak sangat ilahi. Ditian sedang mengawasinya, dan terlihat sangat serius. Kemampuan seperti setengah dewa. Dia sebenarnya memiliki kemampuan seperti manusia setengah dewa. Meskipun Ditian tahu bahwa Huo Yuhao sangat kehabisan tenaga dengan setiap serangan yang dia lancarkan, dia juga tahu bahwa dia terluka akibat serangan sebelumnya. Kekuatan Ultimate Ice dengan cepat menyerang tubuhnya. Tidak, itu bukan hanya Ultimate Ice. Ada juga niat spiritual dan kekuatan spasial Huo Yuhao. Kekuatan spasial dapat dinetralkan, namun niat spiritual dan Ultimate Ice Huo Yuhao telah menyebabkan kehancuran. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, dia akan sangat terluka. Dia terluka. Dia benar-benar terluka lagi. Ditian perlahan mengangkat cakar dewa naga miliknya.
Tiba-tiba, dia melihat ke langit, dan auman naga berubah menjadi suara gema yang tak terhitung jumlahnya. Proyeksi naga hitam besar di belakangnya meledak dan berubah menjadi kabut hitam yang melonjak ke dalam proyeksi naga pelangi itu. Tiba-tiba, lampu pelangi bersinar terang dan mengubah Ditian menjadi warna yang sama. Dia mentangkan cakar dewa naganya ke arah Huo Yuhao. Cakar naga besar tiba-tiba muncul dari udara sebelum menjangkau ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan erat memegang belati embun pagi miliknya, dan dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Kabut es tebal tiba-tiba naik dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berubah menjadi lingkaran kabut es. Huo Yuhao kemudian mengangkat belatinya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Saat ini, Huo Yuhao sepenuhnya tertutup aura suci. Itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan belati saat ini. Ekspresi wajahnya berubah lebih lembut. Saat es dan kabut berkumpul, Huo Yuhao menghilang. Ia digantikan oleh sosok yang anggun. Itu bukanlah permaisuri es atau salju. Itu juga bukan Dewi Cahaya. Itu hanyalah sosok biru sedingin es. Tingginya lebih dari 100 meter, dan dia melepaskan aura sedingin es dan berkabut dari tubuhnya. Penampilannya tidak terlalu jelas, tapi dia mengenakan gaun berwarna biru es. Sebuah suara mulai terdengar. Setelah itu, bola kabut biru es muncul dari kepalanya dan menerima cakar Dewa Naga. Proyeksi pelangi berhenti seketika, dan berubah menjadi biru sedingin es. Ditian tercengang. Apa ini? Ini sudah lebih kuat dari Ultimate Ice. Kekuatan cakar Dewa Naga dengan cepat terkuras karena dibekukan oleh kabut biru es. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah keterampilan jiwa ke-9 Huo Yuhao yang tidak digunakan. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 dari Ice Jade Empress Scorpion miliknya. Ketika dia mencapai 9 cincin, Huo Yuhao awalnya percaya bahwa dia bisa mendapatkan cincin jiwa ke-9 dari Raja Beruang Es. Namun, ia kemudian mengalami mutasi. Keterampilan jiwa ke-9-nya tidak muncul secara langsung. Sebaliknya, itu sangat ambigu, seolah-olah itu hanya kabut. Meskipun cincin jiwa ke-9-nya berwarna merah, Huo Yuhao tidak tahu seperti apa keterampilan jiwanya nantinya. Hanya ketika permaisuri es dan salju membakar indera spiritual mereka dan menyatu sepenuhnya dengannya, keterampilan jiwa ke-9-nya muncul dengan sendirinya. Dengan cincin jiwa 100.000 tahun, dia secara alami memiliki dua keterampilan jiwa ke-9. Kedua keterampilan jiwa ini bukan hanya milik roh manapun. Semua roh tipe es-nya memilikinya. Mereka juga menyatu dengan kekuatan Morning Dew Dagger miliknya. Itu adalah dua keterampilan jiwa ekstrim dari Ultimate Ice. Saat ini, Huo Yuhao sedang menggunakan salah satunya. Dengan menggunakan belati embun pagi sebagai panduan, dia mampu mengeluarkan kekuatan luar biasa dari keterampilan jiwa ini. Huo Yuhao menamakan keterampilan jiwa ini sebagai Seek of the Frozen Goddess. Meniup. Suara dingin Huo Yuhao bergema di langit. Tubuh Ditian bergetar, dan cahaya hitam yang kuat keluar dari tubuhnya. Meski begitu, rentetan suara ledakan masih terdengar dari tubuhnya. Itu adalah karakteristik teknik ledakan es, setelah Ultimate Ice dimasukkan ke dalam tubuh Ditian. Cakar Dewa Naga yang membeku mulai bergetar. Lagi pula, desahan Dewi Beku adalah keterampilan jiwa Huo Yuhao, dan sebenarnya bukan kekuatan Dewi Salju Langit Es, sedangkan cakar Dewa Naga sangat dekat dengan kekuatan Dewa Naga. Pada titik ini, Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Dia tidak maju, tapi malah mundur. Dia sudah berada di depan cakar Dewa Naga yang membeku, dan dia memukulnya. Piak, tubuh Ditian bergetar. Karena teknik ledakan es, dia tidak dapat mengendalikan cakarnya atau mencegat Huo Yuhao. Dia hanya bisa menonton secara membabi buta. Pada saat berikutnya, murid Ditian menyusut. Ini karena dia terkejut saat mengetahui bahwa hubungannya dengan cakar Dewa Naga telah terputus. Huo Yuhao ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu? Itu adalah keterampilan jiwa ke-9-nya yang kedua, Absolute Zero. Itu dikombinasikan dengan Gletser tanpa salju. Pertama, Absolute Zero digunakan untuk mengkonsolidasikan desahan Dewi Beku, sebelum dituangkan ke dalam tubuh Ditian menggunakan Gletser tanpa salju. Suhu yang sangat rendah dan kekuatan belati embun pagi yang bagaikan dewa akhirnya menghalangi serangan mematikan Ditian. Wajah Huo Yuhao menjadi pucat setelah melepaskan serangkaian serangan eksplosif. 3 inti jiwa di tubuhnya yang beroperasi sudah beroperasi pada kapasitas maksimum. Meskipun dia membuatnya tampak mudah, Huo Yuhao telah mengeluarkan lebih dari 50% kekuatan jiwanya. Ini adalah sesuatu yang belum dia alami setelah menjadi Ultimate Douluo. Bagus. Ditian berseru keras. Dia mengayunkan tangan kirinya ke depan saat dia melepaskan gelombang kekuatan spasial. Niat Maha Kuasa dilepaskan pada saat itu juga.
Seekor naga hitam raksasa muncul tepat di belakang Huo Yuhao saat ia membuka mulutnya untuk melahapnya. Sekali lagi, Ditian mengoyak ruang saat dia berubah menjadi seberkas perak sebelum menghilang. Kekuatan mengikat dan korosif yang kuat mulai menyusup ke tubuh Huo Yuhao. Namun, mereka tidak efektif, karena mereka langsung membeku akibat efek dari Absolute Zero miliknya. Tepat ketika Huo Yuhao hendak keluar dari kepala naga, dia tiba-tiba berputar di udara saat cahaya warna-warni menyerempet tubuhnya, tipe spasial. Huo Yuhao merasakan sisi tubuhnya mati rasa. Energi gila di dalam cahaya itu sebenarnya mampu memutar seluruh tubuhnya. Suhu nol mutlak entah bagaimana tidak dapat mempengaruhi serangan Ditian. Saat ini, Huo Yuhao akhirnya mengetahui betapa kuatnya cakar Dewa Naga. Tampaknya ada semacam kekuatan absolut yang sangat menakutkan di dalamnya, selain gelombang energi unsur. Huo Yuhao berspesialisasi dalam energi unsur tipe S. Namun, cakar Dewa Naga sepertinya memiliki energi dari semua elemen. Fluktuasi energi air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan tipe spasial muncul pada saat yang bersamaan. Faktanya, mereka dibebaskan dengan cara yang sangat kacau dan eksplosif. Ditian tidak berusaha memberikan pukulan keras pada Huo Yuhao. Sebaliknya, dia fokus pada kecepatan serangannya. Selain itu, ia mampu memadukan kekuatan spasial dan kekuatan kegelapan dengan sempurna. Ditian berhasil mengatur waktu serangannya sehingga dia menyerang Huo Yuhao ketika dia baru saja mengeluarkan banyak energi dan mengatur napas. Tidak ada penguncian atau peringatan apapun. Oleh karena itu, Huo Yuhao akhirnya tidak dapat menghindari serangan itu. Karena separuh tubuhnya mati rasa, Huo Yuhao harus mengaktifkan 3 inti jiwa di tubuhnya untuk menangkis kekuatan menakutkan dari Dewa Naga. Kepala naga yang telah melahapnya telah hancur. Huo Yuhao mengambil langkah maju saat dia memasuki celah di depannya. Dia mampu menghindari serangan berikutnya yang datang padanya. Ruang berkedip ketika dua individu terus muncul dan bertabrakan satu sama lain. Kilatan cahaya menerangi udara di sekitarnya saat Ditian dan Huo Yuhao terpisah satu sama lain setiap kali mereka bertabrakan. Jika seseorang melihat ke langit di atas hutan Great Star Dou, ia akan melihat langit yang benar-benar berkerut. Warna-warna di langit berubah dengan cepat saat berkedip-kedip antara warna emas cerah, hitam pekat, dan pelangi. Meskipun mereka bisa terpisah sejauh puluhan ribu meter, setiap makhluk jiwa di hutan Great Star Dou tidak berani bergerak saat ini. Di wilayah inti hutan Great Star Dou, Angsa Zamrud, Raja Iblis Segudang, Raja Beruang, dan Raja Merah semuanya berkumpul di sini. Mereka semua sepertinya bereaksi berbeda terhadap keributan di atas mereka. Sang penguasa beruang terus-menerus melepaskan dan mencabut cakar teror emas gelapnya sambil melotot dengan ganas. Di sisi lain, Raja Iblis Segudang sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu, Raja Merah dan Angsa Zamrud sangat mengkhawatirkan Ditian. Bagaimanapun, mereka dipisahkan sejauh 10.000 meter, dan mereka berempat adalah makhluk jiwa yang sangat kuat. Meskipun mereka sangat tertekan oleh efek pertempuran Huo Yuhao dan Ditian, mereka masih mampu bergerak. Raja Merah berteriak, "Siapa itu? Saya tidak tahu ada orang yang mampu bertarung dengan Dewa Binatang untuk jangka waktu yang lama." Mata Emerald Swan tampak berbinar saat menjawab, "Saya pikir Ditian sedang bertarung dengan manusia. Aku hanya tidak tahu siapa dia. Saya baru menyadarinya ketika saya melihat Ditian naik ke langit bersama manusia. Mustahil. Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaingi Ditian?" Raja Merah tidak mempercaya apa yang baru saja dikatakan oleh Angsa Zamrud. Sang Raja Beruang terkikik, "Apakah itu Evil Tiran lagi?" Raja Iblis Segudang memarahinya, "Bisakah kamu menggunakan otakmu? Tidak mungkin dia bisa datang ke sini sekarang. Dia mungkin sibuk mempersiapkan diri menghadapi bencana yang akan menimpanya. Kecuali dia telah mencapai tingkat budidaya 800.000 tahun, dia tidak akan memiliki peluang melawan Ditian." Tuan Beruang mendengus, "Jadi bagaimana jika dia berhasil membuat terobosan?" "Omong kosong," jawab Raja Iblis Segudang. Namun, sesaat kemudian, tubuhnya mulai bergetar. Keempat binatang buas melihat ke atas ke langit pada saat yang sama ketika ekspresi ketidakpercayaan terbentuk di wajah mereka. Langit yang awalnya melengkung tiba-tiba menjadi jelas ketika seberkas cahaya mistis melintas di depan mata mereka. Apakah itu benar-benar kaisar jahat? Emerald Swan tersentak. Mata Raja Iblis Segudang membelalak tak percaya. Itu cahaya ruang waktu? Langit di atas mereka telah berubah menjadi dunia yang berbeda. Mata Asura di atas dahi Huo Yuhao memancarkan cahaya yang dalam dan menakutkan. Pada saat itu, sepertinya ia menjadi hidup. Ditian, yang tidak terlalu jauh dari Huo Yuhao, tampak bergerak sangat lambat. Ruang dan waktu di sekitarnya sepertinya membeku.
Kekuatan spiritual Huo Yuhao meledak seperti geser saat wujud manusia di Tian mulai melemah. Sisik mulai muncul di kulit manusianya. Awalnya sisik-sisik itu masih tampak bersinar dan berkilau. Namun, segera, cahaya di permukaannya mulai memudar saat mulai jatuh dari tubuhnya. Saat ini, mata di Tian membelalak tak percaya. Tubuhnya mulai gemetar saat menatap Huo Yuhao. Cahaya ruang waktu. Bagaimana kamu bisa menggunakan cahaya ruang waktu? Ditian tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat keduanya terus bertabrakan di udara dan melepaskan kemampuan setengah dewa mereka, cakar dewa naga dan belati embun pagi, Ditian berhasil mendaratkan pukulan lagi pada Huo Yuhao. Namun, serangannya diblokir oleh Absolute Zero milik Huo Yuhao. Setelah itu, Ditian melihat mata asura Huo Yuhao mengeluarkan cahaya biru tua. Garis cahaya biru tua yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari kedalaman pupilnya. Ketika seberkas cahaya biru tua ini muncul, waktu seolah-olah telah membeku. Ditian, yang hendak mengejar Huo Yuhao, praktis tidak bisa bergerak di udara. Ruang waktu di sekitarnya berkontraksi dengan kecepatan yang luar biasa. Cahaya biru tua sepertinya bergerak sangat lambat. Namun, selama pergerakannya, langit dan bumi menjadi biru tua. Pada saat itu juga, segalanya tampak menjadi biru tua. Cahaya ruang waktu. Ini adalah kartu truf terbesar Evileitiran. Saat itu, ia hanya mampu melarikan diri dari Ditian dengan kemampuan yang kuat ini. Ini sebenarnya adalah kekuatan ruang waktu yang berasal dari sumber kekuatan spiritual seseorang. Kekuatan ruang waktu mampu melucuti sumber kekuatan spiritual dari seluruh makhluk hidup. Hal ini akan menyebabkan sumber kekuatan spiritual mereka melemah dan akhirnya hancur. Saat itu, meskipun Ditian mampu melukai Evileitiran dengan parah, dia juga terkena cahaya ruang waktu. Dewa binatang membutuhkan waktu hampir 1000 tahun sebelum akhirnya pulih dari pukulan itu. Terlihat jelas betapa kuatnya cahaya ruang waktu. Kali ini, cahaya ruang dan waktu telah muncul kembali. Namun, Huo Yuhao sekarang adalah orang yang melepaskan kemampuan ini. Ditian dapat merasakan bahwa cahaya ruang waktu milik Huo Yuhao, pada kenyataannya, jauh lebih kuat daripada milik Evileitiran. Alasannya adalah kekuatan spiritual Huo Yuhao lebih kuat daripada Evileitiran. Bagaimanapun juga, Huo Yuhao memiliki kekuatan spiritual yang dapat menyaingi kekuatan setengah dewa. Inti jiwa spiritualnya sudah berada pada tingkat setengah dewa, tingkat yang bahkan Ditian tidak dapat capai setelah berkultivasi selama 700.000 tahun. Ditian akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Huo Yuhao tidak hanya datang dari belati embun pagi. Ditian akhirnya mengerti segalanya. Dia menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan alasan mengapa Huo Yuhao dapat memperoleh kekuatan cahaya ruang waktu. Huo Yuhao pasti pergi mencari Evileitiran sebelum menemukan Ditian. Selain itu, dia pasti telah menjadikan Evileitiran sebagai cincin jiwanya. Pantas saja dia begitu yakin bisa mengalahkanku. Itu benar. Dengan 3 inti jiwa spiritual tingkat setengah dewa, belati embun pagi tingkat setengah dewa, aura nol absolutnya, dan desahan Dewi Beku. Tidak mungkin dia tidak percaya diri untuk mengalahkanku. Murid Ditian telah memperoleh beberapa warna saat ini. Dia mengerahkan semua energi yang bisa diberikan oleh cakar dewa naga miliknya. Dia berusaha menghentikan sumber kekuatan spiritualnya agar tidak memburuk di cahaya ruang waktu. Namun, saat ini, Ditian melihat cahaya biru kecil di tangan Huo Yuhao. Cahayanya tidak terlalu kuat. Bahkan, benda itu terjepit di bawah kuku jarinya. Namun, Ditian mengungkapkan ekspresi putus asa setelah melihatnya. Setelah itu, murid-murid Huo Yuhao berubah warna menjadi gelap. Dia menutup matanya, termasuk mata asura miliknya. Cahaya biru di tangannya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan bahkan menjadi lebih terang daripada cahaya dari cahaya ruang waktu. Karena Ditian ditembaki oleh cahaya ruang waktu, tidak mungkin dia bisa menghentikan Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao praktis menyatu dengan langit dan bumi. Tiba-tiba, Huo Yuhao melambaikan tangannya saat cahaya biru langsung ditarik kembali untuk membentuk belati biru kristal. Belati itu dilepaskan ke udara dan membentuk jalur parabola biru indah yang berkelap-kelip melintasi langit. Ketakutan di mata Ditian terlihat jelas. Saat ia menyaksikan lapisan ruang yang dihancurkan dan ditembus oleh belati, matanya membelalak tak percaya. Belati itu sepertinya berisi seluruh kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ditian bisa merasakan aura setengah dewa dari belati kecil itu. Ditian menundukkan kepalanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya memperhatikan belati itu, karena dia tidak dapat menghindari belati itu. Dewa binatang memandang hutan di bawahnya dengan penuh kerinduan. Dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan hutan dengan cara seperti itu. Dewa naga, sepertinya aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang telah kau berikan padaku. Senyuman pahit terbentuk di wajah Ditian.
Mungkin, ini adalah tampilan yang akan diberikan seseorang setelah seseorang dibebaskan dari tanggung jawabnya. Tubuh Ditian mulai bergetar ringan. Detik berikutnya, dia merasa tubuhnya seolah terbang. Belati itu mengirim tubuhnya ke belakang saat Ditian menghancurkan lapisan ruang. Dunia lain sepertinya memberi isyarat padanya. Keempat binatang buas tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah makhluk jiwa nomor satu di dunia benar-benar akan berangkat dari dunia ini? Apakah ini akhir dari dewa binatang yang memerintah hutan Great Stardow selama ratusan ribu tahun? Saat ini, langit tidak lagi dalam keadaan melengkung dan berkerut. Emerald Swan sekarang bisa mengetahui siapa yang bertarung dengan Ditian. Huo Yuhao? Orang yang menciptakan pagoda jiwa. Kenapa itu dia? Kenapa dia ingin membunuh Ditian? Kapan dia menjadi begitu kuat? Emerald Swan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, dia sangat sedih melihat apa yang terjadi. Ditian? Setelah melepaskan belati itu, Huo Yuhao harus tetap di tempatnya selama beberapa detik. Pukulan itu sendiri telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Menangis Guanyin, air mata Guanyin. Ini adalah teknik senjata tersembunyi paling kuat dari sekte Tang. Huo Yuhao tidak mencoba membentuk air mata Guanyin, karena dia tahu air mata Guanyin yang normal tidak akan pernah mampu menghancurkan Ditian. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang pengukir hantu, pedang kedua yang diberikan Rong Nianbing padanya, tipe spasial. Saya tidak ingat pernah ditembus oleh senjata atau serangan apapun. Kenangan ratusan ribu tahun mulai mengalir di kepala Ditian. Saat ini, segalanya sepertinya kehilangan maknanya setelah dia dikalahkan oleh Huo Yuhao. Ketika Ditian masih muda, dia disayangi oleh Dewa Naga. Setelah itu, Dewa Naga jatuh dan berubah menjadi dua Raja Naga. Setelah itu, naga mulai berlomba. Segalanya sampai sekarang berputar-putar di kepalanya seperti rekaman. Saat energi kehidupannya mulai mengalir, Ditian hanya menutup matanya. Sensasi terbebaskan sungguh sangat menenangkan. Meskipun sedikit mengecewakan untuk berakhir seperti ini, itu pada akhirnya adalah akhir. Dewa Binatang. Tiba-tiba, suara Huo Yuhao memasuki kepala Ditian. Suara dingin Huo Yuhao membangunkannya dari alam mimpinya. Ditian membuka matanya, dan terkejut saat menyadari bahwa energi kehidupannya tidak memudar dengan sangat cepat. Mengapa demikian? Ditian segera menatap luka di dadanya. Ini bukan luka yang fatal. Semua orang di level Ditian tahu bahwa menyerang kepala adalah cara termudah untuk mengambil nyawa seseorang. Namun, Huo Yuhao, karena alasan yang aneh, tidak memilih untuk menyerang kepalanya. Ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Meskipun niat pedang dan cahaya ruang waktu membinasakan tubuhnya, Ditian masih bisa bertahan dari serangan itu. Ditian tidak percaya bahwa Huo Yuhao telah melakukan kesalahan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Ditian bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum. Aku hanya ingin mengalahkanmu, dan tidak pernah ingin membunuhmu. Sudahkah kamu lupa? Saya telah berjanji untuk tidak pernah secara sukarela membunuh monster jiwa lainnya. Lalu bagaimana dengan kaisar jahat? Ditian menjawab dengan merendahkan. Huo Yuhao menjawab dengan menyesal, ia ingin membunuh saya. Saya tidak punya pilihan selain membalas. Ditian mengungkapkan ekspresi pahit dan berkata, sungguh suatu pembalasan yang beruntung. Pada akhirnya, kamu menang. Huo Yuhao mengangguk. Saat ini, dia sangat santai. Dia mengangguk ke arah Ditian dan berkata, selamat tinggal, Dewa Binatang. Mungkin ini kali terakhir kita bertemu. Namun, saya tetap ingin berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya saat itu. Tanpa memahami beberapa kemampuan Anda, saya tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan yang saya miliki saat ini. Selamat tinggal dan hati-hati. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao melambaikan tangannya dan menghilang ke ruang di depannya. Saat dia melihat Huo Yuhao menghilang, ekspresi pahit di wajah Ditian semakin meningkat. Dewa Binatang telah menyadari betapa indahnya rasa pembebasan. Tanpa pembebasan, berarti dia tetap harus menunaikan tugasnya. Ditian perlahan mendarat kembali di hutan Great Stardow dari langit. Keempat binatang buas itu menatap kosong ke arahnya saat mereka melihatnya mendarat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di atas sana. Meski Ditian terluka, auranya tetap kuat dan mengintimidasi. Raja Beruang, yang mulai memendam niat egois, segera menundukkan kepalanya karena ketakutan. Dia khawatir Ditian akan mengetahui pikiran tidak setianya. Ditian melambaikan tangannya pada mereka saat dia pindah ke sisi danau kehidupan. Keempat binatang buas itu saling menatap sebelum mundur. Dia tidak ingin membunuhku. Haha. Dia tidak ingin membunuhku. Ditian diliputi oleh banyak emosi.
Dia tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Saat ini, cahaya perak mulai terbentuk dan bergerak di sekitar Ditian. Dia tidak membunuhmu. Bahkan jika dia ingin membunuhmu, tidak mungkin kamu mati begitu saja. Anda masih memiliki tanggung jawab yang harus Anda pikul. Sebuah suara berwibawa terdengar di samping Ditian. Ditian langsung terbangun oleh suara itu saat dia berlutut di tanah. Justru karena dia tidak berniat membunuhmu maka aku memilih untuk tidak ikut campur. Jika tidak, saya akan mengambil risiko mengakhiri kultivasi tertutup saya sebelum waktunya untuk membunuhnya. Ditian sepertinya sudah tenang kembali saat dia bertanya, tetapi, Guru, mengapa Anda tidak menghentikannya untuk pergi? Dia memiliki kekuatan takdir. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh hutan Great Stardow kita. Anda juga membutuhkan kekuatan ini. Suara misterius itu menjawab dengan jelas, kekuatan takdir adalah milik benua Douluo. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja oleh siapapun sesuka hatinya. Dia akan segera meninggalkan dunia ini. Saat dia pergi, kekuatan takdir secara alami akan dikembalikan ke hutan Great Stardow. Ditian, saya tahu kamu sangat kesepian. Pasti sangat sulit bagimu selama ini. Menguasai. Ditian terus berlutut di tanah. Bertahanlah selama 10.000 tahun lagi. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan kultivasi saya dan pulih dari semua luka saya. Saat aku kembali ke dunia ini, kamu bisa pergi dan bepergian sesukamu. Ya. Terima kasih Tuan. Cahaya perak perlahan memudar saat semuanya menjadi normal kembali. 10.000 tahun mungkin merupakan waktu yang sangat lama bagi manusia. Namun, itu bukan apa-apa bagi Ditian, yang telah menghabiskan 800.000 tahun berkultivasi. Padahal, kini ada tenggat waktu jelas yang harus dia antisipasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan antisipasi yang tulus. Secercah cahaya perak berkelap-kelip di langit saat Huo Yuhao muncul entah dari mana. Langit dan bumi tampak menjadi sangat berbeda saat ini. Huo Yuhao bisa merasakan bagaimana laut spiritualnya menggelegak dan menjadi lebih kuat. 6 roh di tubuhnya juga bersorak kegirangan. Dia juga bisa merasakan bagaimana kekuatan jiwa di tubuhnya berubah dan mengeluarkan aura khusus. Perubahan ini mulai terlihat dari tubuhnya. Ditian seperti gunung dan penghalang baginya. Sekarang penghalang itu tidak lagi mampu menahannya, Huo Yuhao telah membuat terobosan terakhirnya. Huo Yuhao menatap ke langit sambil membuka tangannya lebar-lebar. Saat ini, dia merasa langit dan bumi telah menjadi berbeda. Semangatnya seolah bangkit dan naik ke dunia yang berbeda. Kamu telah berhasil. Selamat, Yuhao. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Cahaya keemasan samar mulai turun dari langit saat terbentuk di depan mata Huo Yuhao. Rong Nianbing masih mengenakan pakaian yang sama, dan senang melihat Huo Yuhao akhirnya melakukannya. Dia jelas betapa sulitnya jalan yang dia ambil. Huo Yuhao telah menaklukkan tantangan yang lebih sulit daripada dirinya. Guru. Huo Yuhao dengan hormat bersujud kepada Rong Nianbing. Baru sekarang dia merasa cukup memenuhi syarat untuk menyebut orang di hadapannya sebagai guru. Rong Nianbing tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya tidak cocok menjadi gurumu. Gurumu seharusnya orang lain. Saya hanyalah seseorang yang memanfaatkan situasi dan menemukan harta karun. Jika bukan karena saya, Anda mungkin tidak akan mengalami begitu banyak kesengsaraan. Meskipun demikian, Anda telah berhasil melewati semuanya. Apakah kamu siap? Ya. Huo Yuhao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja dia sudah siap. Dia akan menemukan istri tercintanya. Tak ada lagi yang bisa menghentikan hatinya. Dia bersiap untuk terbang ke dunia lain. Wutong, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja di dunia itu. Rong Nianbing mengangguk sambil menunjukkan ekspresi serius dan serius. Dia berbicara, saya adalah dewa emosi. Manusia memiliki banyak emosi, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Ada banyak sekali penyatuan dan pemisahan di dunia manusia. Selalu ada emosi positif dan negatif. Yang harus Anda kendalikan adalah kekuatan emosi. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk berbagi lebih banyak detail tentang dunia kita dengan Anda. Benua Douluo, tempat di mana Anda tinggal sepanjang hidup Anda, adalah sebuah planet. Selain benua Douluo, masih ada beberapa planet lain di dunia ini. Semua makhluk hidup di planet berbeda ini memiliki suatu bentuk energi psikokinetik. Ketika energi ini naik ke atas tubuh mereka, mereka secara kolektif membentuk tempat khusus. Meskipun tempat ini berada di luar jangkauan planet, namun masih terikat erat dengan mereka. Ini seperti ruang yang diukir secara mandiri oleh manusia. Oleh karena itu, manusia biasanya satu-satunya entitas yang diperbolehkan memasuki alam ini. Tempat ini disebut alam dewa.
Alam dewa menampung semua individu yang telah melampaui batasan yang ditentukan oleh planet mereka. Oleh karena itu, mereka dapat disebut dewa. Saya adalah contoh Tuhan. Ayah Tang Wutong juga merupakan contoh lainnya. Lebih tepatnya, saya bukan milik planet Anda, benua Douluo. Di sisi lain, Ayah Tang Wutong berasal dari benua Douluo. Sebenarnya, Anda seharusnya sudah pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia dipanggil Tang San. Setelah mendengar nama Tang San, Huo Yuhao bergidik. Dia tidak pernah menyangka wanita yang dicintainya adalah putri pendiri sekte Tang. Setelah melihat bagaimana rahang Huo Yuhao terjatuh, Rong Nianbing tidak bisa menahan tawa. Tang San berasal dari benua Douluo. Dia selalu mengkhawatirkan hal itu. Tang Wutong adalah putrinya. Tang San sangat mencintai putrinya, dan karenanya mengizinkannya datang ke benua Douluo untuk berlatih. Dewa tidak diperbolehkan ikut campur dalam apa yang terjadi di dunia manusia. Hal ini berlaku untuk semua planet. Oleh karena itu, bahkan Tang San hanya dapat mengirim putrinya ke benua itu dan menyegel sebagian ingatannya tentang alam dewa. Inilah alasan mengapa Anda berdua bisa bertemu satu sama lain. Tang San selalu mengamatimu. Itu sebabnya dia memasang segel pada Tang Wutong. Faktanya, dia telah mampu mempengaruhi perkembangan Anda secara positif melalui sedikit perasaan ilahi yang dia berikan pada putrinya. Beberapa kesengsaraan yang Anda lalui sebenarnya adalah tindakan evaluatif yang dilakukan Tang San atas nama alam dewa. Jika tidak, Anda akan memiliki waktu yang lebih mudah. Apakah Anda ingat lembah pertanyaan cinta ini? Itu adalah salah satu tes yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaianmu untuk menjadi dewa. Saat itulah aku melihat potensi dalam dirimu dan memutuskan bahwa aku ingin kamu mengambil alih tahta ketuhananku. Karena Tang San terhambat oleh beberapa hal yang terjadi di alam dewa dan tidak dapat memantaumu dengan cermat, aku bisa menyelinap masuk dan membuatmu mewarisi tahta ketuhananku. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyalahkan dia atas apa yang telah dia lakukan padamu. Tanpa tantangan yang dia berikan kepada Anda tidak akan mampu mencapai apa yang Anda miliki saat ini. Faktanya, dia adalah sosok yang jauh lebih berpengaruh dalam perkembanganmu dibandingkan aku. Huo Yuhao mendengarkan penjelasan Rong Nianbing sambil membiarkan peristiwa masa lalu mengalir di kepalanya. Beberapa hal yang dulunya tidak jelas kini menjadi lebih masuk akal. Tidak heran saya diserang oleh sosok emas yang kuat di lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Pantas saja Wutong memiliki segel yang menghalangiku untuk berhubungan intim dengannya. Pantas saja Wutong menghilang setelah kembali ke Clear Sky Sect. Legenda mengatakan bahwa sekte langit cerah juga dimulai oleh Tang San, pendiri sekte Tang. Sekarang semuanya sudah beres, Huo Yuhao akhirnya mengerti segalanya. Tang Wutong sebenarnya adalah putri Tang San. Tang San, calon ayah mertuanya, telah mengujinya selama ini. Rong Nianbing melanjutkan, bahkan di dalam alam dewa, dewa dibagi menjadi beberapa tingkatan. 5 dewa terkuat di alam dewa membentuk komite yudisial. Di antara mereka ada 2 God King, dewa kebaikan dan dewa jahat. Ada juga 3 penegak, dewa asura, dewa pemusnahan, dan dewa kehidupan. Tang San kebetulan adalah salah satu penegak, dewa asura. Saat ini, kedua God King tersebut telah pergi ke planet lain untuk dilahirkan kembali. Mereka ingin merasakan kehidupan manusia yang selalu berubah. Saat ini, God King baru masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, Tang San dapat dikatakan sebagai dewa terkuat di alam dewa. Dia pada dasarnya adalah orang yang mengelola alam dewa sekarang. Di luar komite yudisial, dewa yang paling berkuasa adalah dewa tingkat 1. Saya adalah salah satu dewa tingkat 1. Karena kekuatan emosiku terkait dengan kemampuan dewa kebaikan dan dewa jahat, aku lebih kuat daripada dewa tingkat 1 pada umumnya. Namun, aku masih pucat jika dibandingkan dengan Tang San. Setelah dewa tingkat 1, kita memiliki dewa tingkat 2 dan dewa tingkat 3. Ada juga sekelompok individu yang disebut pemburu patroli alam dewa. Semuanya berkumpul untuk membentuk alam dewa. Karena keterbatasan ruang dalam alam dewa, hanya individu yang memiliki kursi ketuhanan yang dapat memasuki alam dewa. Seseorang hanya dapat diberikan godly seat setelah dia berhasil melewati evaluasi yang ditetapkan oleh komite yudisial, dan ketika godly seat tersedia. Dia kemudian harus membuat terobosan dan naik ke alam dewa. Inilah tepatnya yang harus Anda lakukan sekarang. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Rong Nianbing berhenti sejenak. Dia tahu bahwa Huo Yuhao akan membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang baru saja dia katakan. Huo Yuhao sepertinya mengerti apa yang dia katakan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia selalu menjadi orang yang cerdas. Tak lama kemudian, gambaran jelas tentang alam dewa mulai terbentuk di kepalanya. Jadi alam dewa pada dasarnya adalah dunia yang dibangun di atas benua Douluo. Ini adalah dunia yang menampung individu-individu yang telah melampaui batasan dunia kita. Rong Nianbing tersenyum dan bertanya,
Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao mengangguk. Rong Nianbing melanjutkan, aku memberitahumu semua ini hanya karena aku ingin memberimu satu kesempatan lagi untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, saya telah memanfaatkan situasi Tang San dan tidak melakukan sebanyak yang telah dia lakukan untuk Anda. Kini kamu dapat mengambil keputusan apakah kamu masih ingin mewarisi tahta ketuhananku. Tentu saja, Anda juga diperbolehkan memilih untuk mewarisi kursi ketuhanan Tang San. Dia sangat ingin seseorang membantunya membagi beban kerjanya. Saya juga bisa menyampaikan apa yang Anda rasakan tentang kursi ketuhanannya kepadanya. Saya yakin dia akan sangat senang mendengarnya. Selain itu, aku yakin itu akan membantumu mendapatkan kembali istrimu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Saya masih ingin mewarisi kursi ketuhanan Anda. Sebagai orang yang menepati janji, saya harus menepati janji saya. Selain itu, saya juga tidak boleh bergantung pada ayah mertua saya untuk menemukan Wutong. Bukankah itu membuatku tampak tidak berguna? Bolehkah aku memintamu untuk memberikan kursi ketuhananmu kepadaku? Rong Nianbing menunjukkan senyuman senang. Baiklah. Tapi saya masih ingin mengingatkan Anda tentang satu hal. Kehidupan di alam dewa sangatlah sepi dan membosankan. Bahkan dewa tingkat 1 sepertiku tidak bisa meninggalkan alam dewa kapanpun aku mau. Faktanya, kita tidak akan pernah bisa tinggal di dunia manusia untuk jangka waktu yang lama. Kecuali kita telah menyerahkan kursi ketuhanan kita kepada individu lain yang sesuai, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan alam dewa setelah memasukinya. Alasan utama mengapa Tang San dan saya ingin memberikan kursi ketuhanan kami kepada Anda adalah karena kami berdua ingin bepergian keliling dunia. Kami berdua ingin melihat apakah ada alam dewa lain di planet dan dunia yang jauh. Tekad Huo Yuhao sepertinya tidak goyah setelah mendengar klarifikasi Rong Nianbing. Dia berbicara dengan tegas, saya bersedia mewarisi tahta ketuhanan Anda. Tidak peduli berapa harganya, dia ingin pergi dan mencari Tang Wutong. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Rong Nianbing berseru, baiklah. Saya sudah memaparkan semua hal yang perlu Anda ketahui. Karena kamu masih bersedia menduduki kursi ketuhananku, mari kita mulai. Setelah itu, dia mengangkat tangannya saat dua lampu, satu biru dan satu merah, melonjak dan muncul di sekelilingnya. Huo Yuhao bisa merasakan bagaimana kekuatan jiwa es tertingginya diaktifkan oleh cahaya yang dikeluarkan oleh Rong Nianbing. Saat ini, Huo Yuhao merasakan sensasi familiar menjadi satu dengan langit dan bumi ketika dia melepaskan pedang ukiran hantu sebelumnya. Rong Nianbing melambaikan tangannya saat pemandangan di sekitarnya mulai memudar dan menjadi ilusi. Dalam sekejap mata, keduanya terlempar ke langit penuh bintang. Rong Nianbing terus melepaskan cahaya biru sedingin es dan merah menyala ke tubuh Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao bisa merasakan bagaimana seluruh tubuhnya ditingkatkan. 3 inti jiwa di tubuhnya berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali sirkulasi selesai, fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat besar akan dilepaskan. Garis-garis cahaya mulai terbang di udara saat niat misterius mulai terbentuk di wajah Huo Yuhao. Garis-garis cahaya berbintang mulai turun dari atas saat mendarat di tubuhnya. Lingkungannya mulai menyimpang ketika masa lalu Huo Yuhao mulai berjalan sendiri seperti rekaman dalam dunia spiritualnya. Ini bermula dari bagaimana dia diperlakukan dengan buruk di kediaman Adipati Macan Putih. Setelah itu, ia beralih ke bagian ketika dia bertemu dengan Skydream Iceworm dan menyerap cincin jiwa jutaan tahun. Kemudian, itu menunjukkan kepadanya bagaimana dia bertemu Tang Wutong di Akademi Shrek. Segala sesuatu yang terjadi padanya di benua Douluo muncul lagi di depan matanya. Dia bisa mengalami seluruh hidupnya dalam momen singkat ini. Setelah beberapa saat, Huo Yuhao membuka matanya lagi, hanya untuk melihat Rong Nianbing yang tersenyum. Saat dia menatap Rong Nianbing, warna pupil Huo Yuhao tampak semakin redup. Seolah-olah dia telah bertambah tua dan telah memahami lebih banyak tentang hukum alam semesta. Energi dan kekuatan di tubuhnya sedang mengalami transformasi total. 3 inti jiwanya mulai mencair saat es tertinggi, kekuatan spiritual, dan kekuatan spasial di tubuhnya mulai menyatu. Sebuah kekuatan baru sedang terbentuk. Laut spiritualnya mulai berubah warna menjadi emas murni. Perasaan rohaninya menjadi ilusi ketika perasaan ilahi yang pernah ia deteksi dari Electrolus mulai berkembang dari laut spiritualnya. Segala sesuatu tentang dirinya ditingkatkan saat ini. Rong Nianbing mengangkat tangannya saat mahkota mistik muncul di atas kepalanya. Mahkotanya memiliki 2 warna, biru es dan merah menyala. Tampaknya ada fluktuasi mistis yang memancar dari puncak mahkota. Huo Yuhao segera merasakan emosi dalam dirinya, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, cinta, kebencian, dan rasa jijik, berubah dan aktif.
Belati embun pagi di tubuh Huo Yuhao berubah menjadi seberkas cahaya biru dan kembali ke Rong Nianbing. 7 belati Rong Nianbing mewakili 7 jenis emosi yang berbeda. Untuk menyerahkan kursi ketuhanannya kepada Huo Yuhao, Rong Nianbing harus mengambil kembali kekuasaannya terlebih dahulu. 7 belati berbeda mewakili elemen air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan spasial. Inilah 7 belati milik Rong Nianbing, Dewa Emosi. Desahan Dewi Beku, belati embun pagi. Raungan Dewa Api, belati yang positif. Bisikan angin bebas, belati langit yang sombong. Melodi bumi kebangkitan, belati keabadian. 6 cahaya cemerlang, belati mutiara giok. Fajar yang menembus segalanya, belati cahaya suci. Kutukan-kutukan abadi, belati pemakan iblis. Ketujuh belati dewa ini memancarkan 7 warna berbeda, yang kebetulan juga mewakili 7 jenis emosi yang berbeda. Tiba-tiba, belati embun pagi berubah menjadi gambar cahaya biru sedingin es saat ditembakkan ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan tubuhnya bergetar ketika cahaya biru menyala di hadapannya. Emosi melankolis muncul di dalam hatinya. Ini adalah kesedihan, salah satu dari 7 emosi. Setelah itu, belati yang positif berwarna merah menyala membawa nyala api dan terbang menuju Huo Yuhao. Kemarahan yang hebat muncul di hati Huo Yuhao. Ini adalah kemarahan. Selanjutnya, pedang hijau itu terbang menuju Huo Yuhao. Ini adalah belati langit sombong, bisikan angin bebas. Huo Yuhao bisa merasakan kebahagiaan di hatinya. Setelah itu, belati kuning panjang ditembakkan ke arah Huo Yuhao. Itu adalah belati keabadian, belati yang berisi kekuatan bumi. Cahaya kuning menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao dan memberinya kebahagiaan. Sinar cahaya perak terpancar dari belati mutiara giok. 6 cahaya cemerlang bukan hanya belati yang berisi kebencian belaka. Itu juga penuh dengan penolakan dan pengucilan. Berikutnya, ada kutukan-kutukan abadi, belati pemakan iblis. Ini adalah perwujudan dari kebencian sejati. Cahaya hitamnya sepertinya menarik kekuatan dari segala macam emosi negatif dalam diri Huo Yuhao. Terakhir, ada cahaya keemasan yang cemerlang. Cahaya maha kuasa ini masuk dari atas kepalanya saat menembus seluruh tubuhnya. Itu adalah fajar yang menembus segalanya, belati cahaya suci. Itu mewujudkan kekuatan pancaran cahaya. Pada saat itu, segalanya tampak menjadi hidup karena semua emosi negatif dirangkul dan diubah oleh kekuatan cinta. Ya, itu adalah cinta, emosi yang paling kuat di antara ketujuh emosi itu. Ketujuh emosi kini saling berhubungan saat 7 belati legendaris kembali ke Rong Nianbing. Terlihat jelas Rong Nianbing sedih berpisah dengan belati kesayangannya. Namun, dia dengan tegas melambaikan tangannya saat semuanya bergabung membentuk bola cahaya. Bola cahaya tersebut kemudian dilepaskan ke langit berbintang di atas mereka.